Teman-teman, kita sekarang berada di hari ke-7. Sebuah hari yang kalau kita lihat bukan lagi soal adu kekuatan rudal, bukan. Ini tentang keruntuhan. Sebuah arsitektur, sebuah tatanan komando militer yang selama ini jujur saja kita anggap absolut. Dan dalam 24 jam terakhir, langit Timur Tengah telah menulis ulang semua aturan main perang modern yang kita kenal. Mari kita mulai dengan angkanya dulu, biar kita paham skalanya. Hanya dari gelombang serangan ke-21 sampai ke-23, Iran sudah meluncurkan lebih dari 600 misil balistik dan lebih dari 2.000 drone. Ini bukan sekedar serangan, teman-teman. Ini adalah sebuah badai saturasi. Sebuah doktrin yang dirancang hanya untuk satu tujuan, membobol dan melumpuhkan sistem pertahanan paling canggih, paling mahal di planet ini. Dan lihat apa yang mereka luncurkan. Ini bukan lagi roket-roket biasa. Kita bicara soal rudal hipersonik Fatah yang melesat nyaris tak terkejar. Kita bicara Khorramshahr 4. Ini monster berbahan bakar cair dengan hulu ledak 2 ton. Dan yang paling mengkhawatirkan, Khaybar Shekan. Rudal berbahan bakar padat artinya bisa diluncurkan jauh lebih cepat dan menyebarkan amunisi tandan tepat di jantung Tel Aviv. Targetnya pun bukan sembarangan. Pusat militer di Haifa, gerbang utama Israel di Ben Gurion, semuanya adalah titik vital. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang pasti sekarang menghantui koridor-koridor Pentagon. Bagaimana mungkin perisai langit berlapis-lapis seharga ratusan miliar dolar, THAAD, Patriot, Iron Dome, bagaimana mungkin semuanya mendadak bungkam tepat saat ancaman paling nyata datang? Apakah kita sedang menyaksikan runtuhnya mitos superioritas udara Amerika di depan mata kita? Untuk menjawab itu, kita harus mundur sedikit. Karena kehancuran fisik yang kita lihat di berita, itu sebenarnya cuma babak akhir. Jauh sebelum rudal-rudal itu menghantam daratan, ada sesuatu yang lebih fundamental yang sudah lebih dulu runtuh. Arsitektur informasi milik koalisi Amerika. Analis militer punya istilah untuk ini, degradasi sensorik. Kedengarannya teknis ya, tapi artinya mengerikan. Ini adalah proses pembutaan sistematis terhadap seluruh jaringan peringatan dini. Bayangkan, mata dan telinga digital yang selama ini memberi mereka keunggulan absolut, sekarang dipadamkan satu persatu. Inilah awal dari apa yang kita sebut kiamat data. Dan ini bukan spekulasi. IRGC sudah merilis konfirmasi penghancuran aset-aset ini. Radar TAAD di Yordania dan UEA, garda terdepan mereka, lenyap. Radar mata gurun FPS 132 di Qatar, mata elang mereka yang bisa melihat jauh sekali, dibutakan. Setiap radar yang hancur ini bukan cuma menciptakan titik buta. Ini memutus data link, urat nadi informasi yang menghubungkan mata ke tangan pencegat. Tanpa data ini, waktu reaksi mereka yang tadinya instan, sekarang menjadi 0. Oke, jadi mata mereka sudah dibutakan. Tapi itu baru setengah cerita. Gelombang serangan kedua-tiga ini beda lagi. Ini bukan lagi menyerang mata. Ini serangan langsung ke otaknya. Iran sadar mereka harus menyerang pusat syaraf digital yang mengendalikan seluruh mesin perang ini. Kenapa Beersheba? Karena kota ini bukan kota biasa. Ini adalah Silicon Valley-nya Israel. Disinilah pusat industri teknologi tinggi, firma-firma keamanan cyber, dan yang paling penting, infrastruktur digital militer mereka. Jadi, serangan presisi ke sini, ini bukan serangan acak. Ini adalah sebuah operasi lobotomi siber, sebuah upaya pembedahan untuk mematikan otak yang mengelola seluruh perang ini dari balik layar. Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Dulu, superioritas informasi total. Sekarang, degradasi sensorik. Dulu, waktu reaksi instan. Sekarang, rantai komando terputus. Dulu, kontrol digital terpusat. Sekarang, terminasi siber. Inilah gambaran kiamat data total yang sedang dialami oleh koalisi pimpinan Amerika. Anehnya, di tengah kekacauan total yang diciptakan Iran ini, justru disitulah strategi mereka bekerja paling efektif. Mereka membangun sebuah sistem yang thrives, yang justru subur di dalam kekacauan. Mereka menyebutnya doktrin Hydra. Di jantung doktrin ini ada konsep bernama pertahanan mosaik. Ini adalah kebalikan total dari model komando Amerika. Kalau Amerika itu punya satu otak pusat yang mengontrol segalanya, Iran justru membangun jaringan node, unit-unit regional yang bisa bergerak sendiri, berpikir sendiri, dan mengeksekusi misi. Bahkan jika komunikasi dengan pusat di Tehran terputus total.
Dan ini yang membuat sistem ini sangat sulit dilawan. Bayangkan, kalaupun komando pusat di Teheran berhasil dihancurkan, sistem ini tidak akan lumpuh. Unit-unit di lapangan akan terus jalan, meluncurkan rudal dan drone sesuai rencana yang sudah ada di tangan mereka, tanpa perlu perintah baru. Inilah Hydra itu. Potong satu kepalanya, tubuhnya akan terus menyerang. Dan inilah alasan kenapa serangan-serangan untuk membunuh para jenderal Iran terbukti gagal total menghentikan badai serangan ini. Jadi, apa yang kita saksikan di sini teman-teman, bukan cuma adu rudal. Ini adu doktrin, adu filosofi perang. Di satu sisi ada koalisi AS, sangat terpusat, super canggih, tapi rapuh kalau otaknya diganggu. Di sisi lain ada Iran, terdesentralisasi dan luar biasa tangguh terhadap serangan pemenggalan. Nah, dalam skenario kiamat data yang diciptakan Iran, di mana sensor buta dan komunikasi mati, keunggulan teknologi Amerika yang mahal itu mendadak jadi tidak relevan. Benturan doktrin ini, dampaknya di lapangan sangat nyata dan sangat mematikan. Sekarang kita lihat apa yang terjadi pada pangkalan-pangkalan Amerika yang dulunya dianggap sebagai benteng paling aman di Timur Tengah. Al-Dhafra, Ali Al-Salem, Al-Udeid. Nama-nama ini dulunya adalah simbol kekuatan absolut Amerika. Dulu ini benteng. Sekarang tempat-tempat ini adalah titik api, terkepung terus-menerus dihujani rudal dan drone. Tempat yang dulunya surga keamanan bagi personel Pentagon, kini telah menjadi neraka di Teluk. Dan jangan salah, yang hancur bukan cuma tembok. Kita bicara soal aset-aset strategis. Hangar drone MQ-9 Reaper, hangar pesawat mata-mata U-2. Bahkan situs pertahanan udara Patriot yang seharusnya melindungi pangkalan itu malah ikut jadi target. Ini bukan lagi soal kerugian bangunan. Ini adalah pelumpuhan sistematis terhadap kemampuan Amerika untuk memproyeksikan kekuatan mereka di kawasan ini. Oke, kehancuran fisik sudah kita bahas. Doktrin perang juga sudah. Tapi ada satu lagi lapisan kehancuran yang lain. Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi mungkin yang paling berbahaya. Hancurnya kepercayaan di dalam koalisi itu sendiri. Dan tidak ada yang bisa menggambarkan ini lebih baik dari insiden yang tragis sekaligus absurd ini. Sebuah jet tempur F-18 milik Kuwait menembak jatuh F-15I milik Angkatan Udara Amerika. Sesama sekutu. Ini adalah puncak dari runtuhnya sistem IFF, identifikasi kawan atau lawan. Inilah konsekuensi paling nyata dari degradasi sensorik. Ketika mata digitalmu buta, temanmu sendiri bisa terlihat seperti musuh. Coba kita lihat rentetan kejadiannya, betapa cepat semuanya runtuh. Tanggal 2 Maret, insiden friendly fire itu terjadi, koordinasi udara hancur. Lalu 5 Maret, perwira tinggi AS dievakuasi ke hotel-hotel di Bahrain mencoba cari aman. Tapi, 6 Maret pagi, intelijen Iran menyerang persis hotel-hotel tersebut. Pesannya jelas, kalian tidak bisa lari, kami tahu di mana kalian. Dan puncaknya, sorenya, Kedutaan Besar AS di Kuwait, simbol kekuatan Amerika, menyerah, menangguhkan semua operasi. Jadi, teman-teman, kalau kita tarik benang merahnya, hari ke-7 ini bukan lagi soal siapa yang memenangkan pertempuran. Sama sekali bukan. Ini tentang runtuhnya sebuah tatanan, sebuah order, yang selama ini kita pikir absolut. Ketika komando pusat tidak lagi jadi tumpuan, ketika setiap unit kecil bisa menjadi ancaman besar, kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah era baru. Era di mana kekuatan raksasa dipaksa bertekuk lutut oleh sistem yang tak terlihat. Dan semua ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang mungkin sekarang sedang dibahas di ruang-ruang paling rahasia di Washington. Pertanyaannya adalah, apakah mereka siap menerima kenyataan pahit ini? Bahwa aturan main di Timur Tengah yang selama ini mereka dikte, kini telah berubah. Selamanya. Perang ini masih sangat jauh dari selesai. Besok, di hari ke-8, bisa jadi ada babak baru yang lebih tidak terduga lagi. Untuk terus mengikuti analisis mendalamnya, pastikan kalian subscribe ke Vicara.id. Kita akan terus bedah ini bersama. Sampai jumpa!